أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Real UFO, unidentified flying object. Jadi benda terbang yang tidak teridentifikasi. Jadi benda terbang yang tidak dikenal, tapi nyata ada. Sabtu 21 November 2015. Penerbangan KHFB dari Halim ke Solo. Kameranya menangkap objek terbang tak dikenal. UFO. Ini nih kameranya. Kamera jadul. Tapi dibawa setiap penerbangan. Nah, ayat Al-Quran yang mengatakan ada dabbah di langit, itu di 16:49. Dan kepada Allah lah bersujud apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Nah, dari dabbah dan malaikat. Nah, dabbah, jadi bukan malaikat dia. Dan mereka tidak menyombong. Dabbah ini ada di bumi, ada di langit. Nah, kalau kita naik kan, kita akan melihat bahwa bintang terdekat itu Alpha Centauri. Jaraknya itu 4,2 tahun cahaya. 4,2 tahun cahaya. Terus bintang Sirius. Nah, orang suku Dogon di Afrika mengaku bahwa nenek moyang mereka berasal dari bintang Sirius ini. Nenek moyang suku Dogon. Orang-orang naturalis nggak percaya. Karena apa? Karena orang-orang naturalis percaya bahwa manusia itu terevolusi dari kera di bumi. Tapi semua agama langit percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit. Ya, dari surga turun ke bumi. Berarti kan bukan penduduk asli bumi. Nabi Adam namanya. Jadi manusia di bumi itu berasal dari langit, itu bukan berita baru. 3 agama langit mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit. Walau ada teori yang mengatakan surga itu di bumi sendiri. Nah, ini jaraknya 8,6 tahun cahaya. Jadi mereka paling sedikit harus punya pesawat kecepatan cahaya. Ya, kalau dia bisa mempunyai kecepatan cahaya, ya ini dia 4 tahun sampai nih ke matahari kita. Ini 8 tahun.
Nah, kalau kita naik lagi, kita dapat gambaran tentang galaksi kita. Bima Sakti. Nah, ini dia. Itu jari-jarinya 50.000 tahun cahaya. Nah, matahari kita, tata surya kita, itu berjarak 30.000 tahun cahaya. Penduduk di galaksi ini, di Bima Sakti ini, mataharinya sekitar 400 miliar bintang. Jadi ada 400 miliar bintang, bayangkan. 400 miliar tata surya. Nah, mungkin 50.000 itu berhubungan dengan ini, naik malaikat dan duduk kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun sana. Ayat 4. Surat ke-70, surat Al-Ma'arij. Nah, galaksi Bima Sakti kita ini di alam semesta sebuah titik saja. Galaksi terdekatnya, tetangga kita yang terdekat dari galaksi ini adalah Andromeda. Itu 2 juta tahun cahaya. Bayangkan. Jadi diameter kita punya galaksi ini 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun kalau dengan kecepatan cahaya. Itu gambarannya. Ya. Rabmu lebih mengetahui karakter orang-orang yang di langit. Nah, karakter orang-orang yang di langit. 55. Dan bumi. Ini kan man ini, orang-orang nih kan. Nah, apa belum mereka lihat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa atas menciptakan seperti mereka. Jadi Allah berkuasa menciptakan seperti manusia itu. 99. 1799. Tadi 1755. Nah, seperti mereka nih 3 jari. Ditemukan di naskah lain. Manusia 3 jari. Nah, sungguh kami telah bedakan anak-anak Adam. Nah, dia punya 5 jari soalnya. Beda kan? Nah, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sungguh-sungguh. Jadi anak Adam itu memang dilebihkan sungguh-sungguh atas kebanyakan makhluk. Nah, atas kebanyakan makhluk, ini maksudnya bukan binatang. Makhluk yang seperti manusia ini, makhluk cerdas ini, yang kami telah ciptakan. Ya kalau dengan binatang sih udah pasti orang tahu, tapi yang dimaksud ayat ini makhluk-makhluk cerdas itu yang sering dilaporkan alien itu. Nah, anak-anak Adam itu memang dilebihkan dia. Dibedakan dan dilebihkan, itu yang perlu diketahui. Nah, ini Dogon nih kalau ada pesta kan, itu dia mengekspresikan adanya topeng-topeng begini nih. Makhluk UFO kan udah datang waktu itu pakai topeng-topeng begini, yang katakan anak nenek moyang mereka. Nah, mereka mengadakan upacara itu kan pakai topeng-topeng begini. Dia mau ngasih tahu, merayakan kedatangan nenek moyang mereka dulu. Anda bisa bayangkan. Ya, kita tidak boleh terlalu egois mengatakan dia berdusta. Gimana pula dia berdusta? Orang dia bisa menjelaskan tentang bintang Sirius itu dengan benar sebelum kita punya teleskop bagus. Ini jadi misteri kita. Nah, coba kita ke Ceto. Ini dia. Anda lihat di Ceto dengan Matanya ini. Dan ini kan makhluk yang
sudah Nah, punya ini jam tangan. Ini yang bikin ajaib ini. Nah, dia punya Dia pakai arloji. arloji persis sama. Nah, Candi Ceto ini di Solo kan, ini di lereng Gunung Lawu kan. Nah, dia punya jam tangan dia. Tahun berapa dia dibuat ini di sini? Ya. Manusia Ceto pakai arloji tahun berapa? Dia masih tahu ke kita manusia itu kita punya arloji tahun berapa. Ini jam saja ditemukan itu di 1485. Jam tangan pertama di dunia ya, dinobatkan sebagai penemu jam tangan pertama di dunia si Peter nih. Orang itu 1485 jam tangan. Nah, jam tangan tertua yang diketahui adalah jam tangan milik Ratu Inggris Elizabeth I yang dibuat oleh si Robert tahun 1571. Jadi Ceto sudah menunjukkan jam tangan itu sesuatu yang luar biasa. Dia sudah mengatakan ada loh kebudayaan pakai jam. Gimana menurut Anda? Nah, tapi jam 50-an pertama di dunia tahun 1983. Jam 50-an pertama. Sebelumnya orang belum mengenal adanya jam 50-an. Nah, ini bukti adanya kebudayaan maju di luar bumi. Nah, ini kan ayatnya, berapa lama kami binasakan sebelum mereka dari penduduk negeri. Mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya. Ini ahsan ini kan sebenarnya kan lebih tepat. Nah, bagus ini kan tepat. Asasan perkakas rumah tangganya. Warian ini kan dipandang. Bangun badannya maksudnya. Maryam, surat Maryam ayat 74. Jadi Anda bisa bayangkan masuk luar angkasa dari planet mana ini pesan dari Candi Ceto. Itu bukan penduduk bumi dia, tapi dia udah punya pakai jam tangan. Ini luar biasa. Nah, yang menarik itu ada kode 29, ya kan? Adanya Daba itu kan di langit itu di 29 kodenya. Udah lama kita cari nih apa yang dimaksud dengan 29. Diulang sekali lagi di surat Ar-Rahman ayat 29. Sampai Allah kesibukan ya. Iyalah kesibukan orang di satu galaksi aja. Ada 400 miliar bintang kalau di situ. Orang-orang beriman, orang-orang yang soleh bertanya. Seperti Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati? Apa enggak sibuk? Di bumi aja kan setiap saat orang mati, setiap saat orang lahir, apalagi di galaksi, di alam semesta. Setiap hari ini bukan hari ini, setiap saat ini, setiap detik. Jadi kesibukan ya. Nah, tapi 29 ini kan penanda karena man di sini kan, orang kan. Kenapa 29 kodenya 2 kali diulang? Nah, ini alasannya kita sudah menemukan peta bintang ini. Peta bintang ini kan dari bintangnya, dari huruf Muqatta'ah kan. Huruf Muqatta'ah itu kan 29. Memang 28 di permata. Tapi Anda harus tahu, di 42 ini ada bintang kembar, Ain Sin Kaf di sini kan. Ya.
ya kan? Kita tidak masukkan, ini kan non 68 kita tidak masukkan. Makam Ibrahim kita tidak masukkan. Nah, semuanya ada 29, 28 tambah 1 nih. Di permata salat itu kan 28 mutiaranya. Tapi ini kan double dia. Ain sin kaf, hamim ain sin kaf. Ain sin kaf kan sini nih. Jadi dia 29. Jadi kodenya di peta bintang ini. Kenapa ini dikodekan? Ya ini memberikan informasi kepada kita bahwa di galaksi itu ada loh yang seperti kita. Nah, kalau Anda lihat di sini kan, ini ternyata Tosid Mim ini dekat sekali dengan 41 nih. Kita kan di matahari nih 41. Ya kan? Kalau Anda lihat Ka'bah sebenarnya kan ini kan lebih dekat nih, dekat dia sekarang. Gini kan, nah gitu kan ya. Jadi Tosin Mim ini juga 26 ini Tosin Mim. Dia tempat yang sangat dekat dengan matahari kita. Kalau Ain Sin Kaf kan di sini. Itu. Jadi pesan Tosin Mim Ain Sin Kaf itu sebuah pesan yang luar biasa. Nah, sama sini 29 ini kan 29 ini kan yang menyebabkan dia jadi sudut air ini kan 29/100 kan. Nah, jadi mau pesankan bahwa di sudut 29 itu pesan bahwa di situ ada air. Nah, kalau ada air ada kehidupan kan. Itu ceritanya. Nah, Sabtu 21 November 2015 ya. Nah, saya terbang dari Halim ke Solo memberi kuliah sains Quran sampai 21 kali. 21 kali memberikan kuliah. Nah, kamera saya menangkapnya seret sekali aja miring gini dia. Nah, ini saya pakai kamera. Nah, Anda bisa lihat nih. Nah, ini dia kan. Nah, ini dia kan. Kalau saya nggak berhenti kan Anda nggak bisa lihat dia cuma gini aja dia. Nah, secepat itu dia. Nah, ini kan saya besarkan, saya matikan filmnya. Nah, seperti itu bentuknya. Luar biasa kan? Nah, itu dia. Dia bisa terbang secepat itu, luar biasa. Nah, tidak pernah dengan kecepatan saya, tapi sudah mendekati kecepatan. Dia hampir tidak ada hambatan lewat. Hilang dari situ kan. Saya berusaha untuk Anda bisa menikmati. Saya besarkan, saya matikan filmnya, saya rekam. Itu dia. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya katakan itu real UFO. Nah, saya yakin itu bukan pesawat dari penduduk bumi, artinya bukan dabah di bumi. Ya, saya pikir ini ada juga tidak di tata surya kalau saya bilang sih. Kecuali di tata surya kita ada planet yang belum ditemukan. planet Maghrib belum ditemukan. Nah, saya cepatkan saya udah bilang lah, cuma begitu aja dapatnya. Nah, itu hasilnya begitu dia. Nah, seperti itu ada bisa bayangkan. Luar biasa kan. Itulah real. UFO itu ada. 15. Sabtu 21 bulan 11 2015. Kameranya menangkap objek terbang tak dikenal. Dan sebagian dari ayat-ayatnya, pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang dia sebarkan pada keduanya dari dabbah. Jadi ada dabbah di langit itu kan.
Dan di atas mengumpulkan mereka ketika dikehendaki berkuasa. Ketika disukai bukan dikehendaki di sini. Ketika disukai berkuasa. Real UFO.